Selamat pagi buat kita semua. Bagaimana kabarnya anak-anak? Bersyukur karena kebaikan Tuhan, kita masih menikmati nafas kehidupan dan kesehatan di hari yang baru ini. Sebelum kita memulai seluruh aktivitas kita di hari ini, mari sama-sama kita merenungkan dan belajar firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 19 ayat 13 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Juga beberapa tukang jambi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Tuhan Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu?" Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya, lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Dengan jalan ini, makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Anak-anak, ada seseorang yang menceritakan kisahnya ketika mengikuti acara retret pelayan Tuhan dan bekerja dari berbagai kota di Indonesia. Pada salah satu acara, para peserta retret diajak untuk sungguh-sungguh mengakui dosanya dan meninggalkan segala dosa mereka. Tidak disangka, ada salah satu peserta yang mengakui dosanya selama ini dengan menangis. Ia adalah seorang yang sudah lama melayani Tuhan. Namun ia masih suka menyimpan jimat, yaitu suatu benda yang dipercayai memiliki kekuatan untuk melindunginya. Ia pun mengakui dosanya dan membakar jimatnya. Nah, anak-anak, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya Tuhan, mungkin kita pernah mengetahui atau menjumpai ada orang Kristen yang masih berhubungan dengan kuasa kegelapan atau menyembah Allah lain meskipun mereka mengatakan percaya pada Tuhan Yesus. Atau ada yang mungkin yang setia berdoa setiap hari namun masih pergi kepada dukun dan paranormal, yaitu orang yang tidak percaya kepada Tuhan dan dipercaya mampu mengetahui kehidupan orang yang diramal. Padahal Tuhan tidak menghendaki umatnya berbuat demikian. Inilah yang terjadi pada anak-anak Skewa, yaitu anak imam kepala Yahudi. Melihat Paulus dapat melakukan tanda mujizat secara luar biasa dalam nama Yesus, mereka juga ingin seperti dia demi dikenal banyak orang. Mereka mengira bahwa siapapun dapat menyebut nama Yesus dan mujizat akan terjadi. Apa yang mereka lakukan jelas salah, karena mereka nyatanya tidak memiliki pengenalan dan relasi yang baik dengan Tuhan, atau mereka sebenarnya tidak sungguh-sungguh percaya pada Tuhan Yesus. Mereka mungkin menganggap nama Yesus sama seperti nama-nama roh jahat yang mereka ikuti, padahal Yesus jauh lebih berkuasa. Akibatnya, ketika mereka hendak mengusir roh jahat demi nama Yesus yang tidak mereka kenal, roh jahat pun mengalahkan, melukai, dan mempermalukan mereka. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa tidak semua orang dapat bertindak dalam nama Yesus, melainkan hanya kita yang sudah mengenal dan percaya Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Anak-anak, ketika kita percaya kepada Tuhan, tentunya kita tidak boleh lagi percaya kepada kuasa-kuasa lain yang tidak lebih berkuasa dari Tuhan yang menciptakan kita dan menguasai seluruh dunia ini.
Bahkan kita tidak boleh menggunakan nama Tuhan dengan sembarangan untuk mendapatkan pujian bagi diri sendiri, karena setiap perilaku, perkataan, dan kehidupan kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita mengakui dosa kita jika kita sudah percaya kepada Tuhan, namun terkadang masih percaya pada kuasa lain. Ingatlah, kuasa Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita. Percayalah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan hiduplah hanya sesuai perintah Tuhan, sehingga orang lain dapat percaya Tuhan Yesus melalui contoh hidup yang kita sebagai anak-anak Tuhan tunjukkan. Amin.